Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Arif Mustain. Saya dari UPBJJ Bandar Lampung yang akan menjelaskan kesimpulan materi yang telah saya peroleh dari sesi pertama sampai sesi ketujuh di mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam Pendidikan Jarak Jauh. Teknologi pendidikan telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan dari masa ke masa. Pada awal abad ke-20, media pembelajaran ini sungguh sangat sederhana, seperti film pendidikan, radio, dan slide yang digunakan untuk menyampaikan materi secara massal. Kemudian, perkembangan terus berlanjut pada tahun 1950, 1960, sampai sekarang pada tahun 2000-an, dengan penerapan learning management system seperti Moodle dan Blackboard yang memudahkan pengelolaan materi, forum, dan evaluasi online. Saat ini, teknologi terus berkembang dari mobile learning, simulasi interaktif augmented, dan kecerdasan buatan atau yang viral dengan sebutan AI, dapat memberikan pembelajaran yang menjadi lebih fleksibel, personal, interaktif, dan dapat diakses secara global. Pembelajaran jarak jauh itu diperlukan untuk menjamin kelangsungan pendidikan ketika pembelajaran tatap muka tidak memungkinkan, seperti saat kondisinya darurat, pandemi, atau keterbatasan geografis. Pendidikan jarak jauh memberikan fleksibilitas waktu dan tempat yang mana memungkinkan peserta didik dari berbagai daerah, bahkan yang terpencil sekalipun tetap dapat mengakses pendidikan secara merata. Selain itu, pendidikan jarak jauh mendorong pemanfaatan teknologi yang meningkatkan literasi digital dan kemandirian belajar siswa. Dengan demikian, pendidikan jarak jauh menjadi solusi yang sangat efektif untuk memastikan pendidikan tetap berjalan tanpa hambatan jarak dan waktu. Bahan ajar untuk pembelajaran jarak jauh harus dirancang agar mudah diakses, jelas, dan fleksibel sehingga siswa dapat belajar secara mandiri tanpa pendampingan langsung. Bahan ajar yang baik memadukan multimedia, mendorong interaksi dan kemandirian, serta relevan dengan konteks siswa. Pembelajaran jarak jauh dapat dilaksanakan melalui berbagai pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Pendekatan tersebut antara lain adalah resource-based learning yang menekankan pemanfaatan berbagai sumber belajar seperti modul, video, audio, dan media digital. Serta seperti blended learning yang menggabungkan sinkron dan asinkron tatap muka secara terbatas. Sedangkan flexible learning memberi keleluasaan siswa dalam memilih waktu, tempat, dan jalur belajar sesuai kebutuhan. Di antara berbagai pendekatan tersebut, yang paling efektif untuk pendidikan jarak jauh adalah kombinasi asynchronous learning dan self-directed learning dan resource-based learning. Kombinasi ini memungkinkan siswa belajar dengan fleksibilitas waktu dan tempat, mendorong kemandirian, dan memanfaatkan beragam media serta sumber belajar. Pendekatan ini tetap dapat diperkaya dengan pembelajaran sinkron untuk interaksi dan bimbingan tambahan. Teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh digunakan untuk memecahkan masalah akses, jarak, dan ketersebaran peserta didik dengan menyediakan sistem penyampaian pelajaran yang beragam, alat interaksi yang fleksibel, bahan ajar multimodal, serta platform pengelolaan pembelajaran melalui pemanfaatan media digital, broadcasting, dan media cetak. Teknologi mampu menjangkau siswa di berbagai wilayah, mendukung kemandirian belajar, dan menjaga kualitas pembelajaran meskipun tanpa adanya tatap muka. Selanjutnya, asesmen pembelajaran jarak jauh. Kelebihan dalam pendidikan jarak jauh ini adalah, yakni sangat sekali fleksibel, serta pemanfaatan dalam teknologi itu sangat berguna, mendorong para mahasiswa untuk bisa mandiri dalam belajar, serta untuk penilaian menjadi lebih cocok dan sangat autentik. Tapi, dalam pendidikan jarak jauh ini ada banyak sekali kekurangan. Tidak semua siswa dapat menguasai dalam pendidikan jarak jauh ini. Bahkan ada yang memiliki sebuah keterbatasan di setiap daerah yang mana teknologinya itu tidak sampai atau mencangkup dari daerah tersebut. Misalnya, kekurangan tentang laptop, komputer, bahkan jaringan internet. Kemudian, manajemen pembelajaran pendidikan jarak jauh ini berfokus
pada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi yang semuanya itu didukung oleh teknologi pendidikan. Karena teknologi itu berperan penting dalam menyediakan materi digital, memfasilitasi interaksi daring, dan memastikan proses belajar berlangsung secara efektif meskipun tanpa tatap muka langsung. Biaya pendidikan jarak jauh itu meliputi pengembangan konten, pengelolaan platform, serta operasional teknologi. Meskipun membutuhkan investasi awal, pendidikan jarak jauh cenderung lebih efisien dalam jangka panjang. Karena dalam jangka panjang tersebut, materi dapat digunakan berulang dan mencangkup peserta dalam jumlah besar. Sehingga biaya per mahasiswa itu menjadi lebih rendah dibanding pendidikan tatap muka. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan tutur kata maupun tingkah laku, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.